Hai Sobat Soft TV, selamat datang di channel kami. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kami akan membahas alur drama Korea berjudul Wuri the Virgin. Drama ini diadaptasi dari serial TV Amerika berjudul Jane the Virgin. Cerita berpusat pada Oh Wuri yang diperankan oleh Im Seom-young yang merupakan asisten penulis dalam serial drama populer. Meskipun Wuri memiliki pacar, yaitu seorang detektif polisi bernama Lee Kang-jae yang diperankan oleh Shin Dong-wook, Wuri berkomitmen menjaga keperawanannya sampai ia menikah. Masalah kemudian muncul ketika Wuri pergi ke klinik kandungan dan dokter yang memeriksanya melakukan kesalahan, yaitu melakukan prosedur inseminasi buatan yang akhirnya menyebabkan Wuri hamil. Ayah biologisnya adalah Rafael, seorang CEO perusahaan kosmetik yang diperankan oleh Sung Hoon. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Inilah drama Wuri the Virgin episode pertama. Episode pertama dimulai saat Wuri yang masih duduk di bangku SMP melakukan sumpah berpantang di gereja bahwa ia tidak akan melakukan hubungan seks sebelum ia menikah. Hal ini dilakukan Wuri karena keluarganya takut Wuri mengalami hal yang sama dengan ibunya yang hamil ketika berusia 16 tahun. Setelah dewasa pun Wuri tetap berkomitmen pada janjinya. Saat Wuri datang ke pernikahan temannya, tidak sengaja ia menangkap buket bunga yang dilempar oleh pengantin. Hal tersebut menyebabkan Wuri digoda oleh teman-temannya. Bagaimana mungkin Wuri akan cepat menikah, padahal pacar saja Wuri tidak mungkin ada. Sebenarnya Wuri merupakan perempuan yang populer dan selalu dikejar-kejar oleh banyak pria. Namun, pria yang mengejar Wuri mundur saat mengetahui sumpah berpantang Wuri. Tapi jangan salah, ternyata Wuri memiliki kekasih bernama Lee Kang-jae yang berprofesi sebagai detektif kepolisian dan telah berpacaran selama 2 tahun. Hal tersebut sangat kaget, apalagi mengetahui fakta bahwa ternyata pacar Wuri lumayan tampan. Bahkan Lee Kang-jae adalah sosok yang sangat religius. Ia selalu pergi ke gereja dan rela mendukung sumpah berpantang yang dilakukan oleh Wuri. Bahkan untuk berciuman saja pria itu menolak karena hal tersebut adalah dosa. Saat pulang, Wuri melihat ibunya, Eun-ran, sedang berciuman dengan pacarnya yang katanya adalah seorang produser musik. Ibu Wuri bercita-cita menjadi penyanyi meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Kemudian Wuri, Eun-ran, dan nenek Wuri berkumpul untuk menonton drama yang ditulis oleh Wuri, di mana mereka sangat bangga pada Wuri. Apalagi dalam drama tersebut diperankan oleh aktor tampan dan terkenal yang bernama Choi Sung-il. Bahkan, Eun-ran sangat ngefans pada aktor tersebut dan selalu mengikuti artikel tentangnya. Saat membaca artikel tentang Choi Sung-il, Ibu Wuri melihat kolom komentar dan melihat ada haters yang mengatakan bahwa aktor tersebut pernah melakukan operasi plastik dan nama aslinya adalah Choi Duk-jil. Eun-ran berpikir bahwa nama tersebut tidak asing untuknya. Sampai di mana ia melihat foto lama aktor tersebut dan ia yakin bahwa orang tersebut adalah ayah Wuri. Keesokan harinya di kantor, kepala tim Wuri ingin ia merevisi adegan dalam drama yang ditulisnya. Kemudian Wuri memberikan contoh adegan yang jauh dari kepribadiannya. Teman Wuri yaitu Yeri yang melihat hal tersebut mengkhawatirkan keadaan Wuri, di mana menurutnya Wuri memendam hasrat seksualnya dan menyuruhnya untuk segera menikah dengan Kang-jae. Kemudian Wuri teringat bahwa saat muda ia pernah berciuman dengan seorang pria saat ia merayakan acara kelulusannya dan pergi ke Laut Timur. Lalu siapakah pria yang pernah berciuman dengan Wuri? Sementara itu, di tempat lain muncullah Rafael, seorang anak pemilik rumah sakit dan seorang CEO perusahaan kosmetik. Pada hari itu, ia sangat senang karena baru keluar dari rumah sakit dan dinyatakan telah sembuh dari penyakit kanker perut yang ia derita. Ia memiliki istri yang suka berselingkuh bernama Lee Mari. Pada hari itu, Mari sedang berciuman dengan seseorang dan menyadari kedatangan Rafael dan sangat panik.
Kemudian ia mengusir selingkuhannya. Namun Rafael sudah tahu gelagat istrinya tersebut dan menceritakan bahwa ia telah sembuh dari penyakitnya sekaligus akan menceraikannya. Setelah itu Rafael akan melakukan rapat dengan penulis drama, di mana Wuri dan Yeri juga ikut dalam rapat tersebut. Wuri yang melihat Rafael sangat kaget dan gugup, mengingat bahwa Rafael adalah first kiss-nya. Namun sepertinya Rafael tidak mengingatnya. Selesai rapat, Rafael datang menemui ayahnya yang merupakan seorang pengusaha. Ayahnya marah pada Rafael dan menyuruhnya untuk segera mewarisi rumah sakit dan menjual perusahaan kosmetiknya. Namun Rafael menolaknya. Ayahnya juga menanyakan kenapa ia ingin menceraikan Mari. Kemudian Rafael menceritakan bahwa sebelum melakukan kemoterapi, Rafael telah membekukan sel spermanya dan saat ini tinggal satu, dan ia ingin mencari wanita baik yang akan mengandung anaknya, dan tentunya wanita tersebut bukanlah Mari. Tanpa disadari, Mari mendengar percakapan tersebut di balik pintu. Mendengar hal tersebut, Mari sangat kesal dan segera pulang ke rumah. Dan ia menyusun rencana bersama ibunya untuk mencuri sperma tersebut, sehingga Rafael tidak akan menceraikannya. Saat pulang ke rumah, Wuri mengetahui kabar bahwa ibunya telah ditipu oleh kekasih barunya dengan mengambil pinjaman sejumlah uang, kemudian kekasihnya kabur. Wuri yang sedih kemudian pergi menyendiri dan ia ingat kejadian saat ia SMP, di mana ibunya sedang menangis di hadapan neneknya karena ia ditolak menjadi penyanyi karena sudah memiliki anak. Ibunya mengatakan bahwa andai saja dahulu ia mengaborsi Wuri, pasti saat ini ia sudah menjadi penyanyi terkenal. Kemudian muncullah Kang Jae yang menghibur Wuri, dan sebagai polisi ia mengatakan akan membantu semaksimal mungkin untuk menangkap pelaku. Wuri sangat berterima kasih pada Kang Jae karena telah mencintai wanita seperti dirinya, dan Wuri mulai membahas mengenai pernikahan. Mendengarkan hal itu, Kang Jae kemudian segera mengalihkan perhatian Wuri dan segera menyuruhnya pulang. Bukannya Kang Jae tidak mau menikah dengan Wuri, namun menurut temannya sesama polisi, jika wanita dahulu yang membahas pernikahan, hubungan mereka akan berakhir. Keesokan harinya, Wuri pergi ke klinik kandungan. Namun secara tidak sengaja, dokter kandungan mengira bahwa Wuri adalah Mari dan melakukan inseminasi buatan pada Wuri. Tidak lama kemudian, dokter yang menyadari hal tersebut sangat panik dan menceritakan hal tersebut ke pacarnya. Kemudian pacarnya memberi solusi untuk mengamati hasilnya dalam 2 minggu. Sementara itu, di tempat lain, Kang Jae sedang menyusun rencana untuk melamar Wuri. Ia meminta bantuan pada anak-anak gereja dan mereka menyusun lamaran yang sangat romantis. 2 minggu kemudian, Mari memberitahukan Rafael bahwa ia telah menyuntikkan sperma miliknya di tubuhnya. Mendengar hal itu, Rafael marah besar dan mengusir Mari dari kantornya. Di tempat lain, Kang Jae sedang menangani kasus serius dan akan menangkap seorang penjahat yang bekerja di rumah sakit milik Rafael. Dan kebetulan di rumah sakit sedang diadakan jumpa fans artis Choi Sung Il. Dan Eunran datang ke sana untuk memastikan apa benar Choi Sung Il sama dengan Choi kecil yang dikenalnya. Saat sedang asik melakukan wawancara, Choi Sung Il melihat Eunran di kerumunan fans dan ia ingat bahwa Eunran adalah kekasihnya waktu SMP. Kemudian tiba-tiba muncul Kang Jae yang sedang mengejar tersangka yang bernama No Manchul. Tiba-tiba muncullah Wuri yang kaget melihat ibunya dan kekasihnya muncul bersamaan. Karena syok, Wuri akhirnya pingsan. Saat bangun, Wuri sudah di rumah sakit dan menurut pemeriksaan dokter, Wuri sedang hamil. Mendengar hal itu, Wuri, Eunran, dan Kang Jae tertawa dan menganggap hal tersebut mustahil. Rafael yang juga ikut ke rumah sakit mengucapkan selamat pada Wuri. Wuri yang tidak percaya akhirnya melakukan tes ulang dan hasilnya tetap menyatakan bahwa ia sedang hamil. Akhirnya Wuri memutuskan untuk mengecek ulang ke klinik kandungan yang biasa ia datangi. Sesampainya di sana, dokter yang biasa memeriksanya hanya bisa berlutut dan mengakui semua kesalahannya. Saat pulang, Wuri dan ibunya hanya bisa melamun. Sesampainya di rumah, Kang Jae menanyakan keadaan Wuri dan Wuri
Wuri berbohong mengatakan bahwa ia tidak hamil, hanya saja ia terkena anemia. Kemudian Kang Jae mengajak Wuri ke gereja dan di sana ia melamar Wuri sesuai dengan rencana yang disiapkannya bersama anak-anak gereja. Pada saat Kang Jae memberi cincin sambil berlutut, Wuri menangis dan mengaku bahwa ia hamil. Kang Jae sangat shock dan menanyakan siapa ayah dari anak Wuri. Nah, demikian alur dari drama Wuri the Virgin episode pertama. Akankah Kang Jae menerima Wuri apa adanya? Mari kita nantikan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.